Judul penelitian pengembangan media pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam berbasis autoplay untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran pada materi tata cara sholat siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jambi. Pengembangan pembelajaran berbasis autoplay pada mata pelajaran PAI merupakan suatu proses, yaitu pengembangan media yang dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan cara menggunakan bantuan komputer, sehingga pembelajaran tidak akan terkesan monoton. Untuk itu, dalam pembelajaran PAI, khususnya dalam materi sholat, pengembangan media perlu dilakukan agar berdampak baik terhadap peningkatan pemahaman PAI tentang tata cara sholat pada siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jambi. Dengan demikian, pengembangan yang dilakukan menghasilkan produk berupa media berbentuk CD interaktif berbasis autoplay pada mata pelajaran PAI tentang tata cara sholat. Media ini memiliki tingkat keefektifan, kemudahan, kemenarikan berdasarkan penilaian. Rumusan masalah yang diambil yang pertama, bagaimana desain media pembelajaran berbasis autoplay pada materi tata cara sholat di kelas 7 SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jambi. Yang kedua, apakah media berbasis autoplay ini efektif penggunaannya pada materi tata cara sholat di kelas 7 SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jambi. Yang ketiga, bagaimana pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis autoplay dalam materi tata cara sholat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa di kelas 7 SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jambi. Metode pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development atau R&D, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan. Ada 10 langkah strategi pelaksanaan pengembangan dan penelitian, yaitu yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan draft produk awal. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Yang kelima, merevisi hasil uji coba. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan. Yang kesembilan, revisi produk akhir. Dan yang kesepuluh, diseminasi dan implementasi. Prosedur pengembangan. Langkah-langkah pengembangan produk akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data. Penelitian dan pengumpulan informasi meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas, dan persiapan laporan awal. Yang kedua, perencanaan. Tahap ini meliputi merumuskan tujuan pengembangan yang hendak dicapai dan rancangan komponen produk yang dikembangkan. Adapun tujuan pengembangan ini yaitu menghasilkan produk berupa media pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam pada materi tata cara sholat siswa kelas 7 SMP dan siswa dapat memahami serta mempraktikkan sholat fardu dengan benar. Yang ketiga, pengembangan format produk awal, yaitu mencakup penyiapan bahan-bahan pembelajaran, handbook, dan alat-alat evaluasi. Yang keempat, uji coba lapangan awal oleh validator. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya sebuah produk. Hasil dari uji coba awal ini akan menjadi bahan masukan untuk melakukan revisi produk awal. Uji validitas diberikan kepada 3 subjek validator ahli, yaitu ahli isi bidang studi, desain pembelajaran, dan praktisi lapangan, yaitu guru SMP Muhammadiyah 11 Rogo Jambi. Yang kelima adalah revisi produk. Revisi produk yang dilakukan berdasarkan hasil dari uji coba awal. Nah, jadi berdasarkan data tersebut akan diketahui apakah masih diperlukan untuk melakukan evaluasi atau tidak. Yang keenam, uji coba lapangan. Uji coba lapangan diperlukan untuk menilai kelayakan media pembelajaran peserta didik yang peneliti kembangkan untuk peserta didik tersebut. Yang ketujuh, revisi produk. Revisi produk yang dilakukan berdasarkan hasil dari uji pelaksanaan lapangan sebelum dilakukan tahap menyampaikan hasil pengembangan. Yang kedelapan, diseminasi dan implementasi, yaitu menyampaikan hasil pengembangan atau proses, prosedur, program, atau produk kepada para pengguna. Jenis data. Jenis data dalam pengembangan produk ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif.
Data kualitatif berasal dari kritik, saran, dan komentar dari para ahli terhadap produk. Sedangkan pada uji coba lapangan, data kualitatif diperoleh dari observasi dan wawancara. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angka dan kuesioner yang diberikan kepada validator untuk menilai produk pengembangan Autoply, dan tes kelas yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik setelah menggunakan produk pengembangan media pembelajaran berbasis Autoply. Subjek penelitian. Yang pertama, ahli bidang studi. Yang kedua, konsultan desain media pembelajaran. Yang ketiga, praktisi lapangan. Dan yang keempat, siswa SMP Muhammadiyah 2 Rogo Jampi sebagai responden. Instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam pengembangan produk ini adalah observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan tes. Yang pertama adalah observasi. Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengetahui keefektifan dari produk pengembangan. Yang kedua, angket dan kuesioner. Angket dalam penelitian dan pengembangan produk ini diberikan kepada validator untuk menilai produk pengembangan. Dalam penelitian ini ada dua macam angket yang digunakan. Pertama, angket untuk validator, dan yang kedua, angket untuk siswa. Yang ketiga adalah tes kelas. Tes yang digunakan dalam pengembangan produk ini adalah tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah produk pengembangan media pembelajaran berbasis Autoply. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah pengumpulan data lewat instrumen, kemudian dikerjakan sesuai dengan prosedur penelitian dan pengembangan. Adapun data yang dianalisis dalam pengembangan Autoply ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket penilaian validator dan hasil tes kelas eksperimen dengan kelas kontrol.